wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita dapat dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan baik, materi kita pada pagi hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, qada ini menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, seperti itu. Nah, adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar atau aturan atau ketentuan, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Materi sebelumnya adalah kita beriman kepada hari akhir, kemudian materi kita sekarang adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketentuan Allah memang ini sudah qada dan qadar Allah memang ini sudah menjadi sesuatu yang harus diimani oleh kita, karena kita hidup di dunia ini sudah diberi ketentuan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini layaknya seperti boneka. Kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Kita harus menjalaninya dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena semua yang terjadi ini adalah atas ketentuan Allah, baik itu dari hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, seperti itu. Nah, hal-hal yang baik seperti apa? Kita selalu dalam keadaan yang baik. Kita selalu tidak dibenturkan dengan masalah-masalah, tidak dibenturkan dengan hal-hal seperti ini, itu adalah hal-hal yang baik. Kemudian hal-hal yang buruk kita diuji oleh Allah. Semisal kita diberi ujian oleh Allah. Nah, prasangka kita, dzan kita harus senantiasa selalu dibuat hasan atau husnudzon, seperti itu. Kita harus selalu husnudzon kepada Allah, bahwa semua yang terjadi, jika kita ditimpa ujian, kita diberi ujian oleh Allah, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya, seperti itu. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan, seperti itu. Kemudian macam-macam takdir mengenai hubungan antara qada dan qadar ini. Yang pertama adalah takdir muallak, adalah kaitannya dengan ikhtiar manusia. Semisal kita ingin mencapai cita-cita kita ingin mencapai cita-cita yang kita inginkan, maka kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Semisal kita ingin menjadi dokter, kita harus belajar yang sungguh-sungguh, apa itu ilmu tentang kedokteran, apa itu ilmu tentang sains atau IPA, seperti itu. Kita ingin menjadi insinyur pertanian, kita harus mengetahui apa itu ilmu hal-hal yang berkaitan dengan pertanian, seperti itu. Ada firman Allah, bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikuti kita, baik itu dari depan ataupun dari belakang, yang selalu
memberi doa kepada kita, memberi berdoa kepada Allah supaya apa yang kita inginkan, jika itu perbuatan yang baik, seperti itu. Dan sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri, seperti itu. Nah, ini yang takdir muallak, takdir yang bisa dirubah. Takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar, bukan bisa dirubah ya. Namun kita bisa mampu mencapainya dalam ikhtiar atau usaha kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah takdir mubrom, takdir yang tidak dapat dirubah, seperti halnya bentuk fisik kita yang memang sudah seperti ini, memang sudah seperti ini. Semisal matanya sipit, mohon maaf ya, matanya sipit ataupun tunanetra lah, seperti itu, mohon maaf. Nah, bahkan biasanya orang yang cacat itu biasanya mempunyai kelebihan yang sangat tidak bisa dibandingkan dengan kita. Ada orang yang buta, akan tetapi dia hafiz, dia mampu menghafalkan Quran 30 juz. Sedangkan kita yang diberi nikmat oleh Allah, mampu melihat, mampu mendengar, tidak akan mampu menandingi nikmat yang telah tidak akan mampu menebak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah takdir mubrom yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh manusia, seperti itu. Nah, kemudian hikmahnya beriman kepada qada dan qadar. Nah, hikmah yang pertama adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Nah, kita akan diperkuat keimanan kita bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini semata-mata karena atas kehendak Allah. Allah yang maha berkehendak atau kudrat, maha berkuasa Allah. Seperti itu. Kemudian hikmah yang kedua adalah semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Selain kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka hal yang harus diutamakan adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya cita-cita yang kita inginkan dapat tercapai, seperti itu. Kemudian hikmah yang ketiga adalah meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Nah, keimanan kita akan ditingkatkan oleh Allah bahwasannya doa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Jika kamu meminta kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, dari sini kita mampu memahaminya bahwasannya kita hidup di dunia ini harus selalu berdoa, harus selalu meminta maaf atas kesalahan kita kepada Allah. Kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, seperti itu. Hal yang harus diutamakan selain kita bekerja, ikhtiar kita bekerja, mencari nafkah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat adalah meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, seperti itu.
Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak mudah berputus asa jika mengalami kegagalan seperti itu. Kita sudah kebal, jiwa kita sudah kebal apabila kita meyakini semua yang terjadi itu semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah mengalami putus asa jika kita semisal kita menjalani usaha kemudian kita diberi ujian oleh Allah, tidak laris lah seperti itu atau bangkrut lah, kita kemudian tidak mudah berputus asa karena semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hikmah yang keenam adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Seperti itu. Karena Allah tidak akan mungkin memberi ujian di luar batas kemampuannya, seperti itu. Karena tidak akan mungkin Allah memberi selalu kegagalan, tidak akan mungkin seperti itu. Allah akan memberi balasan yang sesuai apabila kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, husnudzon kita kepada Allah, dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Contoh kecilnya saja, ketika kita nikmat yang paling sering kita remehkan adalah nikmat mampu menghirup udara segar atau bernafas, seperti itu. Nah, nikmat yang sering lalai biasanya dari hal-hal seperti ini. Seperti itu. Maka dari itu kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Mensyukuri segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Seperti itu. Nikmat yang telah Allah berikan tidak akan sebanding, tidak akan mampu dihitung oleh kita. Seperti itu. Tidak akan mampu kita menghitung segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak akan mampu. Saya yakin itu. Karena itu firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan mampu kalian menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah. Contohnya saja contoh kecilnya saja seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sudah mampu bernafas ini sudah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah. Bahkan justru kita lalai dalam nikmat ini. Kita tidak mensyukurinya. Maka dari itu kemudian Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah. Namun jika kamu mengingkarinya atau mengkufurinya, sesungguhnya azabku lebih pedih, kata Allah. Sangatlah pedih, kata Allah. Nah, kita harus selalu kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kita tidak usah menghitung nikmat yang lainnya. Seperti itu. Kita tidak usah kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, akan aku tambah kembali. Sudah, kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena kenikmatan ini sudah sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti kalian rangkum materi yang telah saya paparkan tadi, yang telah saya terangkan tadi. Kemudian maksimal pengumpulannya itu jam 11. Sekarang sudah jam setengah 9. Ini sudah jam setengah 9. Kalian setelah ini istirahat, kemudian kalian mengerjakan tugas yang saya berikan, merangkum materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat berguna bagi kita maupun bagi orang lain. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.